Halo para pebisnis pemasar dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya mau membuat sebuah video tips ya atau berbagi wawasan baru tentang satu hal yang paling disebalkan mungkin ya dari para pengiklan, yaitu membuat laporan ya, terutama pada saat kita membuat laporan yang non Google ya, non propertinya Google seperti Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter dan lain sebagainya, tapi cross reference-nya dari Google Analytics. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah angkanya berbeda. Ya, kenapa? Laporan Facebook bilang sekian, Analytics bilang sekian. Nah, disitulah topik pada video saya kali ini. So, mari kita lihat. Oke, di layar ya kita bisa melihat saat ini adalah Facebook Ad Report dari salah satu klien yang kita kelola ya. Di sini bisa kelihatan ya ada landing page view-nya sekian. Kemudian kita bisa lihat dari sisi report di Analytics ternyata angkanya sangat jauh berbeda ya, 9 sampai 17 Maret. Kita samakan ya, jam 9 sampai 17 Maret misalnya. Nah, kalian bisa lihat ya. Ya, di sini 30 landing page view. Wah, di sini kok sampai 196 user sessionnya, bahkan sampai 200 gitu. Nah, apa saja yang membuat perbedaan ini dan bagaimana cara membenarkannya atau memperbaikinya di masa depan? Nah, inilah yang saya mau share. Oke, yang pertama ya kita bicara tentang tracking di Facebook Ads itu sendiri. Jadi Facebook Ads itu untuk page load itu punya dua macam tracking ya. Bergantung ke objektifnya, kita bisa lihat di sini ada objektif. Kalau kita pakai objektif traffic, ada namanya landing page view, ada yang namanya website view content. Nah, ini kadang membuat orang beda lagi nih. Apa bedanya sih landing page view sama view content gitu ya? Oke, ya. Oke, jadi bedanya adalah pada saat kita bicara landing page view ya, ini adalah bawaan dasar dari tracking pixel kita ya. Jadi ini adalah landing page view ya. Kalau kita menggunakan baik yang menggunakan server side pakai conversion API ataupun pakai yang JavaScript, LPV ini keluar pada saat bawaan dari tracking dasarnya. Nah, sementara view content ini adalah event ya, event tracking ya. Jadi dari cara pelacakannya aja kemungkinan akan ada bedanya. Yang satu loadnya mungkin bisa lebih cepat dibanding yang lain. Jadi ini adalah dua konsep pelacakan yang sedikit berbeda ya. Karena event tracking nggak mungkin load sebelum pixel dasarnya itu keluar, pixel dasarnya ke-trigger. Nah, itu salah satu perbedaan. Kedua, angka ini bisa beda karena device ya, kayak kita tahu pengguna-pengguna HP canggih ya seperti Apple memiliki fitur untuk tidak bisa dilacak. Nah, disinilah kita bisa lihat ya Facebook gagal ya mencatat ya, karena nanti di sini di analitik kalian bisa lihat ya bahwa teknologi atau device yang digunakan, nah itu menggunakan iPhone ya, ada beberapa device dari Apple ya yang mungkin sedikit membuat pelacakannya menjadi berbeda ya tuh ya, iPhone. See? So, itu alasan kenapa pelacakan juga bisa berbeda. Ya. Nah, yang ketiga ya, kalau kita melihat seperti ini ya. Oke, jadi yang pertama kita udah bahas ya. Jadi soal pelacakan ya, cara ngelacaknya tuh beda. Analitik tuh ngelacaknya benar-benar dari user, dari session. Ya, session itu tidak pernah diperhitungkan oleh Facebook. Jadi Facebook itu tidak pernah melihat session. Itu event base ya. Oke. Nah, kemudian saat kita melakukan sumber di sini, kita bisa lihat ya. Sumber datanya tuh kayak 205 user, sosial itu berapa? Kita bisa lihat, oh ternyata ada dari Facebook, Instagram Story, Instagram. Sementara dari iklan mungkin kita ngerasa kayak kita nggak pernah deh, ini kayak organik gitu ya. Di sini ada lagi yang namanya direct. Ya, ini ada direct di sini. Ya, kita bisa lihat direct. Ternyata begitu kita breakdown direct, ada FB CLID atau FB Click. Ini adalah Facebook Click ID sebenarnya. Ya, artinya
Kalau kita breakdown lebih jauh lagi dengan menggunakan yang namanya secondary dimension, ya, kita bisa menggunakan secondary dimension menggunakan source medium seperti ini. Nah, kita bisa lihat Facebook menggunakan beragam domain untuk membuat sebuah referensi lah, atau referral lah ya. Kadang mereka pakai i.instagram, m.facebook, business.facebook, dan lain sebagainya. Ini adalah traffic-traffic yang dikirim dari Facebook. So, kalau kita sudah lihat beberapa isu yang terjadi, kita bingung nih sekarang. Gimana solusinya? Oke, saya memberikan tips, solusinya adalah penggunaan yang namanya UTM. Nah, UTM itu ada 3 parameter yang harus diisi, ya. Ada source, di sini kita bisa lihat campaign source, campaign medium, dan campaign name. Nah, ini harus kita sepakati di tim iklan, kira-kira kita mau menggunakan pengkategorian seperti apa. Nah, tips dasarnya seperti ini. Campaign name ini adalah nama kampanye yang kita berjalan, apakah itu awareness, traffic, atau nama kampanye tertentu. Misalnya video ini direkam di bulan Maret, berarti Maret ceria gitu. Ya, jadi campaign name kayak bebas ya. Tapi yang 2 ini kita harus ragamkan. Ya, misalnya campaign source-nya apakah kita pakai Facebook Ads atau FB Ads, Twitter gitu ya. Kita mesti taruh. Yang kedua yang gak kalah penting adalah medium. Ini cukup krusial. Kenapa? Karena medium ini menentukan traffic ini nanti dikategorikan di kategori yang mana. Nah, seperti kita tahu kategori di Google Analytics itu ada beberapa. Ya, ini adalah kategorinya berdasarkan medium. Semua berdasarkan medium nih. Kita lihat ya, medium. Jadi, kalau kita menggunakan medium yang namanya banner seperti yang ada di sini, mediumnya banner, ya berarti ini akan masuk kategori display. Ya. Kalau kategorinya kita pakai CPC akan masuk ke namanya page search. Nah, kita mesti punya kesepakatan, kita akan taruh mediumnya di medium mana. Nah, kita tentukan. Ya, kalau kita menggunakan misalnya kita menggunakan yang lain, ya misalnya kita campaign mediumnya adalah banner gambar gitu ya, misalnya pakai gambar gitu ya, gambar post gitu ya, sesuatu yang tidak bisa direcognize dalam medium-medium yang sudah terdaftar secara default ini akan masuk ke yang namanya other. Apakah kita mau melacak performa iklan kita lewat other? Nah, ini kembali ke tim advertising ya. Ya, jadi kalau di tempat saya kita sepakat menggunakan yang namanya banner. Ya, jadi di sini kita pakai nih banner. Ya, jadi penggunaan halaman ini sebenarnya simpel ya. Jadi kita tinggal masukkan URL-nya, source medium campaign seperti ini, kemudian nanti ada full atau final URL-nya seperti ini ya. Kita akan coba campaign, kita akan masuk ke sini. Nah, setelah kita mulai seperti ini, kita lihat di analytics kita, masuk ke dalam overview, kita lihat traffic source-nya sudah masuk atau belum. Nah, ini ternyata sudah ya, ada banner Facebook Ads ya, ada 1 traffic, kita bisa lihat klik di bannernya, kampanyenya kampanye apa, yaitu Doksa Tutorial, percis seperti yang kita taruh di URL ini. Ya, dengan demikian semua pelaporan dari kampanye Facebook Ads ini nanti akan rapi, ya di sini belum ada ya karena ada jeda waktu mungkin sekitar beberapa jam ya. Tapi nanti akan rapi di sini bahwa ada yang namanya dari display gitu, ya. So, itulah tutorial kali ini. Jika kalian sebagai pengiklan merasa terbantu, jangan lupa subscribe channel ini, dukung terus Standout Digital dan Doksa Digital. Dan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video tips selanjutnya dari Standout Digital. Saya Victor, bye-bye.